Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka akan berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang senantiasa menolong hamba-hambanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi ini di hari ke-8, hari Selasa, hari ke-8 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 2021 Miladiah ataupun Masehi. Kita berjumpa, bermuajahah lewat kajian online atau daring. Semoga tidak mengurangi kekhidmatan, kehusyuan dan kecintaan kita kepada ilmu, dan juga kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Alimun, yang Maha mengetahui dan sumber segala ilmu. Salawat dan salam sama curahkan untuk kekasih kita Habibana wa Nabiyana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permohonan maaf secara pribadi kepada seluruh jamaah ikhwah fillah rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan. Al-Faqir tidak bisa hadir pagi ini di Masjid Baitur Rahman karena kondisi yang kurang sehat. Tapi insya Allah akan disampaikan kajian yang kita ambil ataupun temanya adalah 4 keinginan penduduk neraka. Ibu-ibu dan hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, di antara keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan bulan suci Ramadan adalah ada waktu, bahkan tiap malam itu banyak orang yang digaransi oleh Allah, dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk dibebaskan dari neraka. Ada hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah yang berbunyi walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Allah mencatat, Allah menggaransi, Allah menjamin orang-orang, banyak orang yang dibebaskan dari nerakanya Allah. Wa dzalika kullu lailah, yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Nah, ini sebuah tawaran, sebuah hadiah, sebuah
hal yang sangat baik yang Allah tawarkan kepada kita lewat lisan Rasul tercintanya Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kemudian mau tidaknya kita memanfaatkan kesempatan ini. Dan kalaupun sejak malam pertama Allah sudah mencatat nama kita di Lauhil Mahfuznya bahwa kita termasuk orang yang dibebaskan dari nerakanya Allah dari berbagai macam tingkatan, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah. Kalaupun tidak, masih ada kesempatan di malam kedua dan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi kurang lebih 1 bulan bisa dalam 9 hari atau 30 hari bisa dalam 9 malam atau 30 malam Allah siapkan malam-malam itu untuk membebaskan orang-orang dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita berharap sebagaimana doa-doa kita menjadi bagian dari orang-orang itu. Karena kita sudah berazam, sudah bertekad ingin akan menjadikan Ramadan di Ramadan yang terbaik. Nah, na'udzubillah summa na'udzubillah, ketika ada orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi ashabun nar, na'udzubillah min zalik, menjadi penduduk neraka, bukan ashabul jannah, bukan jadi penduduk surga, tapi dia penduduk neraka. Di Al-Quran sangat banyak, tetapi paling tidak ada 4 keinginan yang ingin sama-sama kita pahami, saya sharing di kesempatan pagi ini. Ada 4 keinginan ahli neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Keinginan yang pertama itu bahwa mereka minta dikeluarkan dari neraka dan minta dikembalikan kepada dunia. Ada 1 ayat atau 2 ayat di surah Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108 yang berbunyi, ini ayat 107-nya permintaan permohonan ahli neraka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Rabbana, ya Tuhan kami, kata neraka itu, akhrijna minha, keluarkanlah kami dari neraka dan kembalikan kami kepada dunia. Fa in 'udna fa innal zalimun. Fa in 'udna, dan jika kami kembali kepada kekafiran, arti kalau diberi kesempatan kembali ke dunia dan kembali menjadi orang-orang kafir, fa innal zalimun, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu yang suka mengulangi kesalahan setelah dia bertaubat. Nah, ini permintaan permohonan dari ahli neraka, ingin dikeluarkan dari neraka kemudian dikembali ke dunia. Kalaupun mereka ketika kembali ke dunia itu kembali menjadi orang kafir, dia tahu bahwa itu adalah sebuah perbuatan, sebuah kezaliman, sebuah perbuatan yang sangat luar biasa buruknya. Nah, artinya ahli neraka itu tahu persis bahwa baiknya ataupun nikmatnya banyak beramal salih, menjadi orang-orang yang beriman. Lantas apakah permintaan ini dikabulkan sama Allah? Pastikan itu tidak akan pernah terjadi. Orang ingin kembali ke dunia, banyak di ayat yang lain tidak bisa Allah mengabulkan itu. Nah, ini sebuah penyesalan yang harus menjadi pembelajaran untuk kita.
Yang kedua, permintaan ahli neraka itu adalah minta dimatikan saja. Mintanya ke siapa? Minta tolongnya kepada malaikat Malik. Ya, malaikat yang menjaga neraka agar mereka meminta, agar dia meminta kepada Allah. Nah, minta dimatikan saja ini bisa kita lihat, bisa kita temukan di surah Az-Zukhruf, surat 43 ayat 77 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Ya. Wahai malaikat Malik, biarkanlah Tuhanmu, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Jadi ahli neraka itu meminta kepada malaikat Malik untuk Allah mematikan saja. Apa jawaban dari malaikat Malik? Qala innakum makithun. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Jadi di akhirat kelak tidak akan ada lagi kematian, akan hidup selama-lamanya. Dan bagi ahli neraka seperti ini, dia akan innakum makithun, mereka akan tetap tinggal di sana selama-lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi ketika mereka merasakan siksaan, mereka minta kepada Malik agar minta kepada Allah, ya dimatikan saja. Itu perbuatan yang tidak mungkin, karena tidak ada lagi kematian setelah kematian di dunia. Nah, permintaan ahli neraka yang ketiga adalah minta diringankan azabnya, minta diringankan siksanya, minta libur saja. Padahal boleh jadi di sana bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun, bahkan tadi tidak bisa selama-lamanya. Nah, ini bisa kita temukan di di Al-Quran, ya, surah Al-Mu'min ayat 49, ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina fil nar, dan berkata orang-orang yang ada dalam neraka. Kepada siapa? Kepada penjaga-penjaga Jahannam. Ya, di khazanati Jahannam, kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam. Apa permintaannya? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami sehari saja. Minta diringankan dosa, diringankan siksanya karena dosanya. Ya. Minta diringankan dosanya, diringankan siksanya atas dosanya. Tapi tetap ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permintaan ahli neraka yang ketiga, minta diringankan. Pada kita maklum sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, atau bahkan sama seperti 50.000 tahun di dunia ukurannya. Jadi mereka ingin sesaat saja diringankan, dan itu tidak bisa Allah kabulkan. Nah, yang keempat, permintaan ahli neraka mintanya kepada siapa? Bukan kepada Allah, bukan kepada malaikatnya, Malik dan sejenisnya, tapi permintaan yang keempat ini adalah kepada ashabul jannah, kepada penduduk surga. Minta apa?
minta air dan rezeki yang diberikan Allah kepada ashabul jannah. Bisa dilihat di surah Al-A'raf ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Dan menyerulah dan memanggillah ashabun nar kepada ashabul jannah. An afidu alaina minal ma'i. Tuangkanlah sedikit air kepada kami. Ya, an afidu alaina minal ma'i, dan tuangkanlah sedikit air untuk kami. Au mimma razaqakumullah, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Tapi berkata ashabul jannah, qalu innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah telah mengharamkan keduanya, air dan rezeki-rezeki lain yang Allah berikan kepada ashabul jannah, itu semuanya harramahuma 'alal kafirin, diharamkan atas orang-orang kafir. Astaghfirullahalazim. Rabbana syrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma ajirna minan nar. Ikhwafillah hamba Allah rahimakumullah. Lantas di Al-A'raf itu dijelaskan siapa orang-orang kafir itu yang Allah haramkan air dan rezeki yang Allah berikan kepada ashabul jannah untuk mereka meminta sedikit saja. Allah jelaskan orang kafir di sini adalah alladzina takhadhu dinahum lahwaw wa la'iba, yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan, ya, sebagai senda gurau. Wa gharrathumul hayatad dunya, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka mengejar dunia tapi melupakan kewajiban dia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ard, gitu, untuk dia berbekal menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Maka hati-hati, jangan menjadi orang-orang yang suka mempermainkan agama. Masuk agama Islam, keluar lagi, murtad, masuk lagi, gitu, seperti itu. Jadi agama seperti permainan, seperti senda gurau, gitu. Makanya kemudian kata Allah, fal yauma nansahum, maka pada hari ini kami melupakan mereka, kama nasu liqa yaumihim hadza, sebagaimana mereka melupakan perjumpaan mereka dengan Allah, dengan aku pada hari ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Ikhwafillah hamba Allah rahimakumullah. Oleh karenanya mari kita manfaatkan di Ramadan ini untuk banyak-banyak berdoa agar kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena habis salat kita diajarkan oleh Rasulullah yang mulia mengucapkan doa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Atau doa yang kita sering baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, kami minta kebaikan dunia. Apa itu kebaikan dunia? Punya pasangan yang salih ataupun salihah, punya anak-anak yang salih dan salihah, diberikan rizki yang barokah dan berlimpah, diberikan umur yang barokah, ada punya teman sahabat tetangga yang baik, dia hidup yang di lingkungan bi'ah salihah, lingkungan yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga diberikan kebaikan akhirat, ya, kebaikan akhirat, masuk surganya Allah, bisa berjumpa dengan Allah,
bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa berkumpul dengan orang tua kita, seluruh turunan kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kebaikan akhirat. Waqina azabannar, dan dijauhkan dari neraka. Maknanya artinya kita masuk surga tanpa lebih dulu masuk neraka, langsung ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu pun banyak-banyaklah doa sebagaimana doa ibadur rahman, Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam di surat Al-Furqan, agar terus kita memperbanyak kalimat-kalimat ini. Insya Allah kemuliaan Ramadan bisa kita raih dengan memperbanyak doa, ya, kemudian dengan amaliyah kesolihan yang kita kerjakan. Mari kita jaga hari-hari di bulan Ramadan dan malam-malamnya penuh dengan kesolihan, penuh dengan kebaikan. Saum dengan baik, qiyam Ramadan dengan baik, banyak berzikir, manfaatkan perbanyak sholat sunnah yang Rasul ajarkan, banyak membaca Al-Quran, yang itu semua akan menghadirkan kemuliaan untuk kita. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, dan izku dan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga selagi Allah selalu membimbing kita dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kehidupan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.